Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ibadah daring Jumat Agung GKJ Karanglit 2 April 2021 pukul 7. Ibadah ini berjalan dengan liturgi mengalir. Selamat beribadah Via Dolorosa. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan seakan menambah syarat beban salib yang dipikulnya. Namun ia tetap menyusuri jalan penderitaan. Via Dolorosa, jalan kesengsaraan menuju Golgota yang dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun semua itu rela dijalaninya. Jalan derita demi kemenangan kita semua. Jemaat dimohon berdiri. Samudra kasih Allah bagi si dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Anugerah dan damai Kristus ada pada saudara semua. Kini dan selamanya. Silakan duduk. Peristiwa salib adalah peristiwa tragis. Seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita kembali menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia, atau Allah punya cara dalam menunjukkan kehendak
Seringkali muncul di dalam benak kita masing-masing. Mengapa dia memilih jalan yang seperti itu? Jalan hina penuh derita, kemahakuasaan yang seolah sirna, harapan umat menjadi hampa. Bukankah dia Allah? Bukankah dia bergelar sang penyelamat? Kala itu, haruskah dia mengalami semua? Sedangkan para murid tidak kuasa menolongnya. Haruskah dia menyerah sementara penguasa tergelap dan terbahak jumawa dengan segala kepongahannya? Dan sang iblis tersenyum puas, penuh kemenangan. Oh Tuhan, mengapa harus demikian? Ishak tangis pecah, kepala tertunduk lesu, tubuh menggigil. Aku memahami akan kesedihan dan keraguan. Aku memaklumi akan ketakutanmu. Memang seringkali rohani kita berontak manakala mendengar, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Sang pemazmur mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kita mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami? Dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tidak berdaya menahan salibmu. Memang, jalan pikiran Allah berbeda dengan jalan pikiran kita. Memang kehendak Allah berbeda dengan kehendak hati kita, dan jalan derita Allah sulit untuk kita pahami. Jalan dan kehendaknya tak terselami. Semua itu karena kedegilan hati kita. Kita mencoba mengukur Allah dengan cara pandang kita, manusia yang berdosa. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami, sehingga kami tidak mampu untuk melihat kehendak-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun suatu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah
Baiklah saudaraku, walau jalannya tak terselami, namun tetaplah percaya bahwa kasih-Nya mengatasi segalanya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya, seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 tertulis. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kidung Jemaat 183 ayat pertama menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulurnya ke atas bukit Karmel, Terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon pimpinan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, telah mengirimkan Yesus Kristus sebagai penyelamat kami. Dan Engkau telah mengutus Roh-Mu yang kudus untuk memberikan kami pengertian, kesadaran, dan keinsyafan akan segala maksud dan rencana-Mu. Karena itu berfirmanlah kepada kami Tuhan, membuka hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal 18 ayat pertama sampai dengan Injil Yohanes 19 ayatnya yang ke-42. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah Ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan Ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka,
Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan prajurit serta perwilanya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitulah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkal, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Jawab Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati.
Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan. Ia memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkaukah inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Oh, jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa akulah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubahmu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkanlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab padanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di pengadilan di tempat yang bernama Litos Protos. Dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar."
Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi itu kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tununan saja. Karena itu mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Jawab katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki-kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sudah itu Yusuf dari Arimatia yang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu,
kira-kira 50 kali beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain linan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan, orang Yahudi sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkinkah Allah kalah? Sudah lama orang-orang yang tidak percaya akan pengorbanan Kristus mencibir, menyindir, mencela, mencerca, mengatakan Tuhannya orang Kristen kok mati? Tuhannya orang Kristen kok dipentang, telanjang, cuma pakai cawet? Malu-maluin tuh Tuhannya orang Kristen. Masa Tuhan Allah kalah? Lalu mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan. Orang Kristen tuh bodoh. Masa Tuhan kok bisa kalah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Karena mereka tidak tahu ceritanya. Mereka tidak tahu bahwa jauh sebelum itu sudah berkali-kali, setidaknya 3 kali Yesus sudah mengatakan bahwa itu akan terjadi. Dan ketika ada murid-muridnya seperti Yesus, seperti Yudas dan seperti Petrus yang mendorong dia untuk menolak rencana itu, ya marah justru. Jadi Yesus sendiri yang berkorban, Yesus sendiri yang menyediakan diri. Yesus tidak kalah. Kalau suatu orang itu punya tujuan, punya program, dalam rangka untuk mencapai tujuan dia punya program, harus begini-begini supaya dia bisa berhasil mencapai tujuan. Dan ketika program-program itu jalan, berarti dia menang dong, dia sukses. Ketika orang itu punya tujuan, lalu program-programnya itu nggak bisa membuat dia mencapai tujuan, itu berarti tidak sukses, berarti dia kalah. Dan Yesus itu sudah mulai dari Yesus ditetapkan untuk disalibkan. Yesus mengatakan pada para muridnya, membuat planning, membuat rencana, bahwa nanti ada waktunya kita harus siap, aku akan mati, hari ketiga bangkit, dan seterusnya. Yesus juga tahu bahwa dia akan bangkit. Tapi dia tahu bahwa sebelum bangkit, salibnya itu sangat menyakitkan. Penderitaan itu sangat tidak enak. Nah, saudara, Yesus diproklamasikan Pontius Pilatus. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Lalu ketika para imam menolak bahwa mereka harus mengakui Yesus sebagai raja mereka, mereka merasa bahwa orang Yahudi itu memberontak. Mereka menolak itu karena apa? Saudara sudah mendengarnya?
Halo? Masih ingat apa yang dikatakan Yesus? Apa yang dikatakan oleh para orang Yahudi? Apa yang dikatakan oleh Pontius Pilatus? Yesus sendiri mengatakan bahwa ia adalah raja, tapi bukan raja orang Yahudi. Para orang Yahudi mengatakan bahwa mereka menyangkal, mereka mengatakan itu bukan raja kami. Sebelumnya mereka mengatakan hanya kaisar raja kami. Dan saudara tahu artinya Nazaret. Nazaret itu sebuah wilayah di sebelah utara, jauh dari Yerusalem. Itu Israel Utara. Daerah Galilea, daerahnya para pemberontak. Daerahnya Galilea. Gampangnya bayangan itu gali-gali yang preman-preman yang memang suka memberontak. Dan para imam di Bait Allah mau menyatakan diri bahwa mereka tidak seperti orang-orang Nazaret, orang-orang Galilea. Tetapi Pontius Pilatus mau mengatakan, sekalipun Yesus adalah orang Nazaret, tetapi dia adalah raja orang Yahudi. Itu sebuah perlawanan terhadap para imam. Karena para imam memojokkan dia. Karena para imam membuat dia harus menyalibkan dengan mengancam masalah kerajaan. Masalah melawan kaisar. Yang tidak mungkin ia tolak karena ia tidak mau dianggap melawan kaisar. Sampai terdengar oleh kaisar, ia terancam jabatannya dan bahkan nyawanya. Ya Pontius Pilatus jengkel. Kamu ini orang Yahudi ini repot. Angel, orang bahasa orang bilang. Wis angel gitu ya. Kenapa? Lah wong sudah diberikan tawaran kamu yang ngurus sesuai dengan hukummu. Kami tidak mau membunuh karena kami tidak mengakui pembunuhan. Lah kenapa kamu minta dibunuh kan gitu? Menyuruh aku yang membunuh. Karena dia melawan kaisar. Ditanya, Yesus tidak mengatakan bahwa ia melawan kaisar dan Yesus tidak pernah melawan kaisar. Karena ia mengatakan bahwa kerajaannya itu tidak khususnya dengan dunia ini. Masalah-masalah di surga, masalah rohani. Jadi jelas bahwa ia jengkel dengan orang-orang Yahudi ini. Memojokkan, tidak mau tanggung jawab, tidak mau repot, tapi mau membunuh orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Yesus sudah tahu semua itu. Yesus sudah mengenal pikiran Pilatus. Yesus sudah mengenal pikiran para imam yang merasa terancam kemapanannya karena Yesus telah menyucikan Bait Allah. Bukan dari pengaruh Romawi, tapi dari pengaruh dosa. Dari pengaruh keserakahan, penindasan yang dilakukan oleh Bait Allah. Sudah tahu, ketika para imam itu secara simbolik dilawan oleh Yesus dengan kedatangannya di Bait Suci, dia tidak hanya menentang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di Bait Allah, tetapi dia juga melawan apa? Yesus melawan pembiaran terhadap penindasan. Karena para imam inilah yang membenarkan penindasan yang dilakukan oleh Kaisar Romawi. Dengan antek-anteknya pemungut cukai, dengan segala kekerasan yang dilakukan.
Aku orang ngurus kowe, kowe ojo ngurus aku. Itu yang dikehendaki. Jadi Yesus menghendaki kerajaan Allah, tapi para imam menghendaki kerajaan mereka sendiri. Mereka tidak mau untuk tunduk kepada Allah, untuk taat pada hukum kasih, tetapi mereka membiarkan penindasan Romawi asal mereka tetap tidak mengganggu otonomi lingkungan bait suci yang mau dijadikan tempat untuk menyamun, untuk menjadikan sarang penyamun atau sapi perahan. Umat diperas demikian rupa supaya para imam itu sendiri akhirnya mendapatkan keuntungan dengan samanya dengan para pedagang dan sebagainya. Tetapi mereka membiarkan adanya pungutan pajak, mereka membiarkan adanya memungut cukai, mereka membiarkan adanya aturan-aturan yang membatasi hak-hak orang-orang Yahudi sendiri yang memiliki tanah itu. Dan pembiaran itu juga adalah dosa, saudara. Pembiaran hanya mau berpikir sendiri dengan kemauan sendiri tanpa mengenal maksud Allah, rencana Allah. Itu juga dialami oleh para murid yang tidak kunjung mengerti tentang rencana Allah. Oleh sebab itu, penting pada pagi hari ini, pada Jumat yang adi, yang agung ini, kita mengingat bahwa Yesus memberikan teladan, menunjukkan kesetiaan kasih-Nya, bahwa Yesus tidak mau kompromi dengan kejahatan. Yesus tidak mau memanfaatkan situasi sosial politik untuk kepentingan sendiri. Yesus tidak mau memanfaatkan masalah-masalah sekitar itu hanya untuk memikirkan diri sendiri. Tapi Yesus tahu bahwa perubahan bagi bangsa Yahudi dan perubahan bagi dunia hanya terjadi ketika orang-orang membuka pikirannya kepada Allah dan setia kepada Allah, dan dengan begitu tidak akan melakukan lagi penindasan, tidak akan lagi melakukan korupsi, tidak akan lagi melakukan pembiaran, apapun yang salah, apapun yang jahat. Yesus tahu itu, dan Yesus setia. Ketika Yesus melakukannya dengan setia, Yesus mati sesuai time schedule-nya, daur waktunya yang telah ditetapkan oleh Bapa. Hari pertama salibkan sampai mati, kesetiaan yang tuntas, supaya pada hari-hari berikutnya apa, saudara? Hari yang ketiga ia akan bangkit. Kalah atau menang? Pertanyaannya kembali ke kita. Situasi menderita, situasi pandemi, situasi terbatas, situasi membelenggu. Kalah atau menang kita? Ketika kita yakin Tuhan ada bersama kita, Tuhan juga menuntun kita untuk melakukan ketaatan dengan kasih setia. Apakah kita kalah atau kita menang bersama Tuhan? Amin. Mari kita mengambil satu teduh.
Mari kita berdoa, kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, Allah yang hidup, yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Kalau Engkau sudah mati untuk kami, Tuhan, Engkau sudah memberikan segalanya untuk kami. Siapakah kami, Tuhan? Siapakah kami yang merasa seolah-olah layak untuk menentukan apa yang harus kami dapatkan dari-Mu, Tuhan? Bukankah Kristus itu cukup bagi kami? Ketika sakit, kondisi celaka, kondisi pandemi, perubahan-perubahan di dalam kondisi keluarga kami, dalam kepahitan-kepahitan kami, Kau izinkan untuk kami alami. Sesungguhnya itu adalah bagian dari kemenangan yang Kau biarkan boleh kami alami, Tuhan. Nah, tidak ada yang apa, kemenangan yang tidak melalui perjuangan. Tidak ada keberhasilan yang melalui proses yang Kau izinkan. Kami percaya, Tuhan, bahwa kemenangan-Mu itu pasti di dalam masa yang menyedihkan ini, Tuhan. Kami bersyukur padamu, karena kami tahu Engkau tidak kalah. Kami bawa juga, Tuhan, saudara kami yang lemah, yang sakit. Kami berdoa, Tuhan, untuk Bapak Andi Permana, Pak Hari Wibowo, dan juga Michelle yang masih dirawat. Juga yang mereka yang sakit di rumah, Tuhan, Ibu Tikawanto, Darmin Poncopawiro, Bapak Supriyo Hadi, dan para adiuswa yang lain, Tuhan, yang dalam keadaan kelemahan, keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan. Berdoa untuk para keluarga yang mengalami kesulitan, dari anak-anak sampai dengan eyang-eyang, Tuhan. Dan berdoa juga, Tuhan, untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu, majelis gereja, penatua, diakan, pendeta, para komisi, para pengurus wilayah, para pelayan-pelayan dalam ibadah, para pelayan-pelayan dalam tenaga gereja, para pelayan-pelayan-Mu, Tuhan, tengah-tengah pelayanan khusus di lingkup Asis Sinode atau di lingkup Okumene. Kami menyerahkan semua kepada-Mu, Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Tuhan yang adalah Allah kami yang hidup, berkenan memberkati seluruh gereja di dunia, Tuhan. Dengan segala permasalahan, baik pemasan bersama menuntaskan perlawanan terhadap pandemi COVID-19, maupun juga situasi bangsa yang berkali-kali diwarnai dengan kekerasan dan teror. Situasi alam yang Tuhan yang berkali-kali juga ada bencana. Kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau membiarkan proses itu. Bukan proses-proses di mana kami kalah. Bukan proses-proses di mana kami harus lumrah, Tuhan. Tetapi kemenangan-Mu, Tuhan. Karena itu kami bersyukur padamu. Terpujilah nama-Mu, kini dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 3. Persembahan dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 178 bait yang pertama, karena kasih-Nya padaku. Mari kita bawa persembahan di dalam doa
saya antarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami ini. Persembahan Jumat Agung ini, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gereja-Mu ini. Ajari dan mampukan kami juga ya Tuhan, untuk mendapat persembahkan tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara-saudara kami yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan sebentar ibadah akan usai, kami akan melanjutkan hidup dan kehidupan kami keseharian. Sertai dan berkati kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan kepada kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami, dan boleh menerangi jalan kami dan juga menguatkan iman kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga, sehingga rela menderita, mati, berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah-tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Kita tutup dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 83, bait pertama dan kedua, Nun di Bukit yang Jauh. Di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambangku untuk nestapa jalan. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkotakanlah milikku. Meski